Oke. Namanya kasih itu ya tadi tidak berharap apapun, Tidak bersyarat. tidak bersyarat, ya, tidak terbatas. Ya, dimensi keilahian itu ya dimensi kasih. Nah, dimensi kasih. boleh saya katakan bahwa mungkin hanya segelintir Pak, orang yang sudah mencapai kesadaran begini. Bagi Pak Niko, ini kan ingin mendobrak sesuatu yang selama ini sudah menjadi kebiasaan, rutinitas itu. Ya, Gimana Pak? Sulitnya? sebetulnya gini, karena saya kan juga, kalau saya berpikir gini sih, lakukan aja. Lakukan dan membawa dampak. Gitu loh. Dan kita memang berharap dari orang-orang yang sudah bersama dengan kita ini, mereka pun akan menjadi dampak di daerahnya masing-masing gitu loh. Ya. Menduplikasi ya? Iya, menduplikasi. Sebenarnya kalau perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kan nggak mungkin akan merubah bangsa Indonesia ini kalau diri saya nggak berubah. Perubahan dimulai dari person to person sebetulnya. Orang per orang. Diri, keluarga, lalu Iya, betul kan itu kan. Nah, selama ini banyak orang pengen merubah bangsa dan negara, tapi kehidupan sendiri pun nggak membawa dampak kan, gimana kan itu. Maka ya ibaratnya terang-terang kecil ini, cahaya-cahaya kecil ini kalau menyatu nanti kan akan menerangi yang lainnya juga gitu loh. Betul. Itu. Jadi saya nggak terlalu mulu-mulu Mas Berto ya. Saya akan berusaha menjadi cahaya kecil, dan cahaya itu akan menular ke berbagai daerah, berbagai kota. Ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan Pak yang terutama dari orang-orang yang baru mungkin mengenal Pak Niko. Hubungannya apa dengan keberlimpahan itu sendiri? Ya justru ketika kita sudah secara spiritual kita sudah clear, otomatis dampaknya ya tadi bicara kelimpahan, ya bicara apa, mimpi yang tanpa batas tadi, bicara ide-ide yang tanpa batas, ya bicara kreativitas ini dari kata Pak kreator, ya kita bisa mencipta tadi kan itu kan. Maka ketika kita bersama Tuhan artinya apa? Kita bersama Sang Kreator yang tanpa batas tadi, gitu loh, yang tanpa batasan. Nah seringkali kita kalau kita belum terhubung ke sana, kita masih dalam wilayah keterbatasan. Gitu. Masih pakai logika, portal-portalnya masih kuat. Sementara Tuhan sendiri tidak terbatas ya, kan? Tuhan nggak pernah membatasi umatnya untuk kamu berkreasi, untuk kamu mencipta. Contoh sekarang ya, apakah kita bisa mengikuti apa yang dipikirkan Elon Musk yang sekarang ini? Ya. Ya, dia pengen nanti Kubur di Mars, Pak. di Marsian itu kan, ya kita perjalanan ke Mars sehari bisa beberapa kali kan gitu. Ternyata kan Tuhan nggak pernah membatasi. Iya kan? Sementara kita masih ribut aja tentang apa hal-hal yang bikin ribut di medsos, saling menyerang, saling menghakimi, saling ini kan. Sementara Elon Musk sudah berpikir bagaimana ada kehidupan di Mars. Sebesar apa Pak mimpi yang boleh kita ciptakan? Tidak ada batas, silahkan mimpi sebesar-besarnya. Gitu. Tapi bagaimana dengan misalkan orang takut, wah kalau saya misalkan bermimpi sesuatu katakanlah ini nanti apa namanya selaras gak ya dengan kehendak Tuhan? Apa dia ada ketakutan? Enggak, justru Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Silakan kamu berkehendak, karena aku Tuhanmu yang tidak terbatas. Ada dimensi diriku dalam dirimu, ada percikan energi diriku yang ada dalam dirimu. Dan aku pun bersama dengan kamu. Silakan kamu mimpi apapun, gitu. Karena memang diriku tidak terbatas. Nah, yang batasnya kita kan itu kan. Betul. Gitu. Asal itu tujuannya baik, saya pikir Tuhan pasti setuju kan itu kan. Parameternya baik dan tidaknya Ya membawa dampak. Oke. Dampak baik kan, gitu loh. Tapi kalau mimpimu hanya untuk kepentinganmu sendiri, contoh sering banyak orang terjebak kan ketika saya tanya, kamu pengen apa sih gitu. Kemarin saya sempat di tempat kita itu kan dilayani anak-anak sambil mereka ada kesempatan melayani saya gitu kan. Ketika saya tanya ke mereka, ayo mumpung sekarang saya mau tanya, apa keinginanmu kan itu kan, sampaikan. Apa yang dikatakan, Pak?
saya pengen menaikkan derajat kehidupan orang tua saya. Pak, saya pengen anak saya nanti menjadi bisa kuliah tinggi. Pak, aku pengen kehidupanku nanti ekonominya baik. Pak, aku pengen utangku lunas. Coba ini kan semua bicara apa? Ego semua itu kan. Dampaknya hanya untuk apa? Untuk dirinya sendiri aja. Iya, terlalu kecil itu loh. Padahal tadi ibaratnya tadi saya ngomong tadi kan mewakili semesta tadi. Kan tak kasih pertanyaan tadi, apa yang kamu inginkan itu loh. Kan itu luas sekali sebetulnya. Tapi banyak orang terjebak apa? Di ego. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan sikap kecil keluarganya kan itu kan. Kemudian saya ajarkan, enak mana sekarang? Ketika saya tanya tadi kamu menjawab, Pak, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis jawaban itu kan udah mengcover kehidupannya dan keluarganya. Selama ini saya ketemu ribuan orang tuh semua masih terjebak ke dalam egoismenya, nafsunya, bicara lingkup kecil. Padahal Tuhan itu besar, tapi dia selalu bicara lingkup kecil. Betul, Pak. Karena itu kan banyak orang dulu nggak pernah berani mengatakan aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Jarang sekali, Mas Firman. Dan pada akhirnya orang mengejar kelimpahan itu karena dorongan egonya, Pak. Ya, selama ini kan begitu. Maka kan kita ajarkan kenapa ada kelas kehidupan. Kan selalu saya katakan kan, ya harus bermanfaat bagi banyak orang. Maka apa tagline-nya? Sugih bareng happy bar. Bukan sugih dewe happy dewe. Ya, bukan sugih dewe. Selama ini banyak orang kan sugih dewe kan. Jadi ada bahasa Jawa, sugih dewe. Seneng-senengnya dewe kan itu kan. Banyak orang tidak mau berbagi. Bahkan banyak orang ketika yang lain sukses pun dia malah sakit hati. Biasanya seperti itu kan ya. Ini yang kita rubah gitu loh. Ketika ada orang lain sukses dicurigai. Ketika ada orang lain kehidupannya menjadi naik, bagaimana dia menghambat kan itu. Pernah Pak Niko mengalami sampai hari ini. Tapi saya santai aja, itu urusan dia. Saya pun nggak akan terpancing, saya pun nggak akan terpengaruh itu. Itu urusanmu kok. Tapi bagaimana ketika orang justru dengan sikap Pak Niko yang dalam tanda kutip tidak melawan, mereka justru terus menggempur itu, Pak? Ya silakan aja. Itu sebenarnya mereka seperti melempar bara api tadi. Lah kalau kita nggak menanggapi dengan bara api kan lama-lama apinya padam. Iya. Iya kan? Tapi kalau mereka melempar bara api dan kita lempar bara api, wow, semakin besar apinya. Dan semua sama-sama jadi abu. Jadi abu. Iya kan? Nggak ada yang menang kan itu kan? Justru silakan kirim lempar bara api, saya justru kasih perisai air yang bawa ketenangan, dingin kan itu kan. Lama-lama kan orang akan kemampuannya, energinya lama-lama habis kan itu kan. Betul. Dan yang menang justru yang ya saya sih nggak pikir menang atau kalah lah. Tidak ada istilah itu, Pak. Saya cukup melakukan apa menjadi bagian saya aja. Saya nggak terlalu merespon apa yang dilakukan orang lain. Nah, seringkali banyak orang kenapa menjadi stres, terlalu ngurusin orang lain. Iya kan? Terlalu fokus ke orang lain itu loh. Jadi nilai orang lain, sampah yang seharusnya dibuang. Iya, dipikul lagi kan. Menguti sampah tadi kan itu loh. Saya tuh nggak pernah terpancing dengan apa yang dilakukan orang. Itu urusan dia. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri kok. Ya. Cuman ada orang yang merasa bahwa saya perlu memperbaiki image ini. Karena itu image saya, reputasi saya. Bagaimana Pak? Jadi kan saya selalu katakan apa? Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kalau dasarnya udah baik, ngapain harus diperbaiki? Iya kan? Kalau dasarnya udah baik, ngapain harus diperbaiki? Permata itu mau dikasih kotoran kan tetap permata ada nilainya. Coba uang 1.000 tak kasih kotoran dikit tetap diambil orang. Nggak mungkin kan? Wah ini ada kotorannya kan itu kan. Nilainya tidak akan berubah. Nilainya tidak akan berubah. Meski apapun yang tetap diambil. Iya kan, diambil kan itu. Maka jangan terpengaruh dengan itu. Justru yang kita kasihan dengan yang tadi, yang membuang kotoran tadi, yang melempar bara api tadi.
Sebelum dilempar kan dia dulu yang kotor, yang kena dulu. Betul. Sebelum bara api dilempar kan dia kebakar dulu kan itu kan.